Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Victor Agus Wibowo. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang protozoa atau protista mirip hewan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi protozoa atau protista mirip hewan. Karakteristik dari protozoa adalah hewan uniseluler, kemudian dia eukariotik, kemudian ukurannya antara 3 sampai 1000 mikron, kemudian bersifat heterotrof, kemudian hidupnya berada di air tawar, air laut, ataupun tempat-tempat yang lembab. Kemudian dia bergerak menggunakan kaki semu, menggunakan silia, menggunakan bulu cambuk. Kemudian bereproduksi dengan cara membelah diri, kemudian membentuk kista apabila protozoa tersebut dalam keadaan yang membahayakan. Selanjutnya, protozoa berdasarkan alat geraknya dibagi atas 4 filum, yakni yang pertama adalah Mastigopora atau Flagellata. Mastigopora atau Flagellata memiliki alat gerak berupa flagel, kemudian bagian tubuhnya ada tubuh basal, kontraktif, folikel, nukleus, kloroplas, dan granula pramilon. Yang kedua ada Sarcodina atau Rhizopoda. Sarcodina atau Rhizopoda merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan kaki semu. Rhizopoda terbungkus oleh cangkang, misalnya Foramifera dan Arcella. Amoeba adalah hewan bersel satu, hidup bebas atau hidup sebagai parasit. Amoeba yang hidup bebas, contohnya Amoeba proteus, sedangkan amoeba yang bersifat parasit, contohnya adalah Entamoeba histicolica. Yang ketiga ada Ciliata atau Ciliopora. Ciliata atau Ciliopora, protista yang bersel satu, permukaan tubuhnya ditumbuhi oleh rambut getar atau silia. Bentuk tubuhnya tidak berubah-ubah, oval. Hidup di tempat-tempat yang berair, misalnya sawah, rawa, tanah berair, dan mengandung bahan-bahan organik. Dan yang keempat ada Sporozoa. Sporozoa, ciri-cirinya tidak memiliki alat gerak, bersifat parasit, tubuh terbentuk bulat atau bulat panjang. Perkembangbiakan atau siklus hidupnya dapat dibagi atas 3 stadium. Yang pertama ada schizogonia, sporogoni, gametogoni. Protozoa yang memiliki peran positif adalah Entamoeba coli. Fungsi dari Entamoeba coli adalah membantu pencernaan dari sapi yang letaknya pada usus sapi. Adapun protozoa yang merugikan dalam kehidupan, contohnya adalah Plasmodium. Kenapa? Plasmodium itu dibawa oleh vektor berupa nyamuk. Ketika akan masuk ke tubuh manusia, dia akan membentuk suatu penyakit yang dinamakan dengan malaria. Berikut adalah penjelasannya. Prosesnya yang pertama, nyamuk Anopheles menggigit manusia pada fase infektif. Air liurnya mengandung sel-sel Plasmodium dalam bentuk sporozoid dan zat antikoagulan yang merupakan anti pembekuan darah. Yang kedua, sporozoid mengalir menuju hati, kemudian mengalami pembelahan menjadi merozoid. Merozoid mengalir ke aliran darah dan menyerang eritrosit menjadi tropozoid, lalu melakukan sporulasi. Tropozoid lalu matang dan keluar dari eritrosit, sehingga eritrosit mengalami lisis atau pecah pada fase diagnosa. Pecahnya sel darah merah mengakibatkan tubuh manusia melakukan reaksi dengan menghasilkan gejala demam. Tropozoid yang mengalami sporulasi dapat menjadi merozoid kembali dan menyerang eritrosit lain kembali dan menjadi gametosit. Gametosit akan dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles lain. Di dinding usus nyamuk, gametosit selanjutnya akan berkembang menjadi mikrogamet betina dan mikrogamet jantan. Kedua gamet kemudian mengalami fertilisasi menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi ookinet. Ookinet berkembang menjadi ookista dan menghasilkan sporozoid. Sporozoid yang matang akan dilepas ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia dan siklus berulang. Baiklah teman-teman semua, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Silahkan ambil positifnya, buang negatifnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.